Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan eh, melakukan pengukuran terhadap grade jalan di tambang. Eh, kita langsung saja. Di sini yang kita pakai adalah data kontur atau data survei. Kita open data file, kemudian kita cari konturnya. Misalnya saya pakai kontur ini. Nah, teman-teman, kontur yang saya pakai di sini ini sebagai contoh saja ya, bukan kontur tambang yang sebenarnya, tapi metode yang dipakai itu bisa dipakai untuk mengukur jalan tambang aktual dengan menggunakan data kontur gitu. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan saja zonasi konturnya. Kalau sudah sesuai, teman-teman silahkan pilih zonanya dulu 48S, misalnya saya 48S. Kemudian datumnya ini wajib ya, teman-teman sesuai konturnya itu AGS 84 dan unit planar dan elevasi unit itu di meter. Kita klik OK. Nah, ini adalah contoh kontur yang akan saya pakai. Ini bukan kontur tambang, cuman nanti teman-teman bisa pakai untuk mengukur grade jalan di tambang. Eh, Oke, langsung saja. Pertama-tama silakan teman-teman buat dulu 3D eh, atau 3D atau terrain dari kontur teman-teman. Silakan teman-teman pilih analis dan pilih ini, Create Elevation 3D. Dan teman-teman silahkan eh, klik OK. Dan dia akan membuat 3D elevation-nya. Nah, teman-teman, setelah 3D elevation jadi, teman-teman matikan saja dulu. Nggak tidak berat. Sorry, kita hidupkan saja. Nah, teman-teman, nanti teman-teman silahkan pilih Thread Line Fetcher. Dan teman-teman, fungsinya kita akan sekarang melakukan tracking jalan yang mau teman-teman ukur grade-nya. Di sini kan sebenarnya kontur ini nggak ada jalannya nih teman-teman. Ini kan nggak ada jalannya, ini cuman bukit dan lembah. Cuman kita akan anggap seolah-olah di sini ada jalan yang mau kita ukur atau kita tracking supaya bisa kita hitung grade grade dari jalan tersebut. Dan setelah saya dari sini, kemudian sini, di sini, sini, jalannya kita tracking saja jalannya. Silakan diikuti. Nah, misalnya seperti ini, klik kanan ya teman-teman. Dan di sini silakan teman-teman pilih use created feature. Nah, silakan teman-teman pilih ini, aktifkan dan tuliskan, sorry, grade. Klik saja oke. Nah, sudah jadi garis tracking jalannya teman-teman. Kalau sudah jadi, teman-teman silahkan escape dulu dari menu edit tadi. Teman-teman klik kiri dan klik kanan di garis tracking jalan kita. Teman-teman silahkan pilih di vertex editing dan pilih edit feature. Silahkan teman-teman update elevation from terrain. Nah, ini fungsi kita membuat 3D tadi supaya dia bisa mengupdate elevasi dari terrain yang sudah kita buat. Nah, dia bakal terupdate. Oke, kita klik kanan kembali pada garis tersebut dan kita pilih vertex. Sorry, kita pilih crop dan kita pilih resample speed select. Nah, di sini teman-teman, silakan diperhatikan. Di sini kita aktifkan sampel feature-nya dulu. Nah, ini adalah nilai atau angka setiap berapa segmen teman-teman membagi jalan yang mau teman-teman ukur grade-nya. Apakah misalnya segmen jalannya itu siap 10 meter, tiap 30 meter, tiap 25 meter. Itu tergantung dari kondisi eh, jalan teman-teman aktual. Gitu, gimana. Kan original praktisnya saya sini pakai 50 meter ya. Gitu. Nah, ini oke, dia sudah membagi eh, grade jalannya, segmennya tiap 50 meter. Kita pilih kanan lagi teman-teman, pilih crop dan pilih split selected.
Oke, teman-teman klik kanan lagi pada garisnya dan pilih analysis measurement dan pilih calculate elevation. Klik no. Oke, setelah itu pada use scratch picture ini teman-teman ya. Ini teman-teman boleh pilih option. Kita pilih option ya, bukan. Oke, langsung saja di sini pada bagian label teman-teman pilih use select attribute value dan pilih teman-teman average slope presentasi ini teman-teman. Dan pada line style-nya teman-teman pilih ini dan teman-teman silahkan pilih average slope presentasi ini teman-teman. Ini maksudnya slope itu kemiringan, persentase kemiringan dari garis yang sudah kita tracking tadi. Teman-teman klik new value. Nah, kita pilih ketebalan garisnya itu 3 aja. Ini secara ini display aja ya teman-teman. Klik warna hijau, klik OK. Nah, ini kita bikin 0 sampai 8%. Jadi, kalau grade jalan pada segmen ini misalnya itu di bawah 8%, 8%, maka dia akan berwarna hijau. Nah, fungsinya, sorry, kenapa kita bikin 8% itu sesuai dengan Capman ya, setahu saya. Koreksi kalau salah, jalan di tambang itu setahu saya, itu per 100 meternya batas maksimal grade-nya adalah 8 hingga 12%. Kita klik OK, kita klik new value lagi. Ini sama, kita bikin 3 pixel, colornya itu kuning. Nah, ini dia sudah mau mendekati batas maksimal yang diizinkan pada grade jalan tambang. Misalnya kita berarti kita bikin 8,1 hingga 12%. Nah, kali lagi, tiga, colornya ini merah. Nah, ini berarti sudah di atas 12% atau uh, 12,1 misalnya kita bikin 40% lah. Misalnya, ya oke aja. Dan kita ke labelnya sudah, klik OK. Nah, ini teman-teman pilih escape. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah persentase slope atau grade jalan dari area yang sudah kita tracking. Ini teman-teman bisa pakai untuk mengukur grade jalan tambang. Nih, tiap segmen ini ada yang misalnya merah. Nah, ada. Ini sudah mendekati 10% nih. Kita lihat di secara 3D pun dia memang memang apa ya? Memang terjal. Kemudian sini ada yang kalau hijau berarti dia di bawah 8%. Dia landai, dia per segmennya, landai per segmennya. Nah, misalnya ini sudah agak sudah sedikit naik, grade-nya dia juga di sini akan dideteksi bahwa pada segmen ini dia itu nilainya hampir mendekati 8%. Kurang lebih, nah ini juga teman-teman bisa lihat nih, misalnya di sini dia sudah oranye, di sini berarti cukup terjal, dia sudah hampir di 12%. Sekian video yang dapat saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.